Harga emas lagi di puncak-puncaknya, rekor tertinggi sepanjang masa. Nah, insting kita pasti bilang, wah saatnya jual nih. Tapi, gimana kalau ada laporan investasi yang justru bilang sebaliknya? Hari ini, kita bakal bedah tuntas strategi yang super berani ini. Lihat tanggalnya, 23 Januari 2026. Emas nggak cuma pecahin rekor, tapi bener-bener melesat jauh di luar dugaan. Angka yang Anda lihat sekarang ini bukan cuma rekor baru, ini adalah harga tertinggi yang pernah ada dalam sejarah. Bener-bener level yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Di laporannya, kondisi ini disebut wilayah langit biru. Maksudnya apa sih? Gampangnya gini. Nggak ada lagi data historis, nggak ada lagi patokan buat nebak ini bakal berhenti di mana. Nggak ada lagi yang namanya level resistensi. Ibaratnya, kita ini lagi terbang buta, tanpa peta sama sekali. Kalau dipikir-pikir pakai logika biasa, harga udah di puncak ya harusnya hati-hati dong, ya kan? Tapi laporan yang lagi kita bahas ini, wah benar-benar melawan arus. Tesis utamanya itu super agresif dan terus terang cukup mengejutkan. Oke, jadi apa sih langkah berani yang direkomendasikan sama laporan ini? Jawabannya bukan jual buat ambil untung. Bukan juga cuma diam dan nunggu. Justru sebaliknya. Rekomendasi utamanya adalah setiap kali harga turun sedikit, itu adalah kesempatan untuk beli lagi. Jadi, ide dasarnya itu begini. Setiap ada koreksi atau penurunan harga sesaat, itu jangan dianggap sebagai sinyal bahaya. Justru, itu adalah golden ticket, kesempatan emas buat masuk pasar. Nah, tesis seberani ini tentunya nggak asal-asalan, tapi didukung oleh 3 pilar fundamental yang, wah, kuat banget. Oke, pilar pertama. Dan ini yang menarik. Penopang utamanya itu bukan soal inflasi atau data-data ekonomi yang biasa kita dengar. Bukan. Ini soal drama geopolitik, sebuah permainan berisiko tinggi yang lagi panas-panasnya terjadi di panggung dunia. Lihat deh timeline ini, eskalasinya jelas banget. Amerika Serikat pakai senjata ekonomi, yaitu ancaman tarif, buat menekan sekutu-sekutu terdekatnya di Eropa. Dan isunya ini sensitif banget, kedaulatan Greenland. Ini langkah yang belum pernah kejadian sebelumnya dalam sejarah hubungan AS dan Eropa. Dan perhatikan ya, ini bukan ancaman asal-asalan, tapi spesifik banget. Targetnya 8 negara yang jadi inti aliansi NATO. Bisa bayangin? Tindakan ini benar-benar ngeguncang fondasi aliansi Barat. Dan tentu saja menciptakan ketidakpastian yang luar biasa besar. Nah, slide ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Di kiri itu sengketa dagang biasa, yang ya seringlah kita dengar. Tapi yang di kanan, ini beda level. Ini krisis kedaulatan. Saat aturan main global digoyang kayak gini, investor itu jadi nggak percaya lagi sama mata uang atau obligasi. Mereka lari kemana? Ya ke satu-satunya safe haven yang udah terbukti ribuan tahun, emas. Oke, kita lanjut ke pilar yang kedua. Ini tentang keputusan super penting yang bakal diambil sama Bank Sentral Amerika, The Fed. Mari kita lihat gimana ini semua nyambung. Lihat deh, pasar itu udah 98% yakin kalau The Fed nggak akan naikin atau nurunin suku bunga. Jadi keputusannya sendiri sih kayaknya nggak akan bikin heboh pasar. Yang justru jadi kunci adalah apa yang mereka katakan setelah pengumuman itu. Nah, ini dia pertaruhannya. Ada 2 kemungkinan sikap. Yang kiri itu hawkish, nadanya galak kayak elang. Ini bakal bikin dolar menguat dan emas tertekan. Tapi laporan ini bertaruh pada skenario yang kanan, dovish. Artinya, The Fed memang nahan suku bunga, tapi ngomongnya lebih kalem, kayak merpati. Mereka bakal ngakuin kalau ada resiko ekonomi. Sinyal kayak gini bakal bikin dolar melemah. Dan buat emas, wah ini kayak disiram bensin, langsung terbang. Oke, pilar terakhir yang jadi fondasi dari semuanya, yaitu permintaan global yang benar-benar kuat dan terus tumbuh untuk emas fisik. Dan permintaan ini datangnya bukan dari pemain kecil, tapi dari 2 raksasa. Pertama, bank-bank sentral di seluruh dunia yang lagi rame-rame mengurangi ketergantungan sama dolar AS. Kedua, investor institusional alias para big boys, yang setelah lama pergi sekarang balik lagi ke pasar emas. Ini tuh gelombang permintaan yang kuat banget, yang jadi semacam lantai atau dasar harga yang kokoh buat emas. Jadi, kita udah punya 3 pilar yang super kuat nih, geopolitik, kebijakan moneter, dan permintaan fundamental. Pertanyaannya sekarang, gimana semua analisis keren ini diterjemahkan jadi rencana trading yang jelas dan bisa kita jalankan? Laporan ini nggak cuma ngasih teori, tapi juga game plan yang sangat detail. Lihat aja tabel ini. Ada zona beli yang spesifik banget, antara $4.885 sampai $4.895.
Ada target ambil untungnya juga di 5.000 dan 5.120 dolar. Dan yang paling krusial, ada stop loss di 4.775 dolar. Ini jaring pengaman kalau analisisnya ternyata meleset. Tapi tentu aja, nggak ada strategi investasi yang 100% pasti. Strategi yang bagus itu harus siap sama risikonya. Makanya laporan ini juga fair. Mereka ngasih skenario kalau salah gimana, alias skenario bearish yang bisa bikin semua ini batal. Ada 3 hal utama yang bisa jadi game changer dan membatalkan skenario bullish ini. Kalau salah satu dari 3 ini kejadian, laporan ini ngasih peringatan keras. Harga kemungkinan besar bakal jebol ke bawah. Dan kalau itu sampai terjadi, ya level stop loss di 4.775 dolar itu wajib hukumnya, nggak bisa ditawar-tawar. Oke, jadi kita rangkum ya. Tesis bullish ini begitu kuat bukan karena satu alasan aja, tapi karena ada perfect storm, pertemuan sempurna dari 3 kekuatan raksasa, krisis geopolitik yang unik, kebijakan moneter yang sepertinya bakal mendukung, dan permintaan real yang nggak bisa dibantah lagi. Dan pada akhirnya, semua analisis ini mengerucut ke satu pertanyaan besar. Seperti yang kita lihat di sini, apakah rekor harga tertinggi emas saat ini adalah tembok terakhir? Atau ini justru baru pemanasan, sebuah launchpad untuk meluncur lebih tinggi lagi menembus angka psikologis 5.000 dolar? Hanya waktu yang bisa menjawabnya.